PDF Podcast, Inspire Through Conversation. Halo Sobat JTIK, selamat datang di PDF Podcast Diskusi Fleksibel, tempat di mana setiap percakapan menghadirkan sebuah cerita, inspirasi, dan juga wawasan. Bersama saya, Naura Zalta Salsabila, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, Sobat JTIK, saat ini sedang berlangsung proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri. Tentunya masih banyak nih calon mahasiswa yang penasaran mengenai teknologi informasi dan komputer di Politeknik Negeri Subang. Mulai dari program studi, lalu proses seleksi, dan juga prospek kerjanya. Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Ibu Dwi Fernanda SCMPD selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Subang. Selamat datang Ibu. Senang sekali rasanya bisa berbincang langsung dengan Ibu, terutama mengenai pembahasan jalur seleksi mandiri kali ini. Nah, baik Ibu, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya Ibu, mengenai pengenalan jurusannya. Nah, apakah bisa Ibu ceritakan secara singkat apa itu jurusan Teknologi Informasi dan Komputer di Politeknik Negeri Subang dan kira-kira apa saja tuh kodenya Ibu? Oke deh. Ya, jadi jurusan Teknologi Informasi dan Komputer ini adalah jurusan pertama di Politeknik Negeri Subang. Jadi berdirinya tuh di tahun 2014 itu hanya ada satu prodi, itu namanya D3 Manajemen Informatika. Oke, terus seiring dengan perjalanan waktu ya, jadi ada pergantian nama menjadi D3 Sistem Informasi. Begitu juga untuk nama jurusannya, dulu awalnya jurusan Manajemen Informatika gitu ya. Kemudian berganti nama menjadi jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Nah, saat ini di JTIK ya, kita sering sebutnya JTIK ini ada 3 program studi. Yang pertama ada D3 Sistem Informasi, yang kedua ada Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Tangkap Lunak, dan yang ini baru mau dibuka nih, baru mau dijalankan tuh di bulan semester baru ini ya. Itu ada Sarjana Terapan Bisnis Digital. Berarti baru tahun ini ya Ibu? Iya, baru tahun ini kita menerima Bisnis Digital. Wah, menarik sekali ya Ibu. Baik, jadi seperti itu ya Sobat JTIK. Ternyata jurusan Teknologi Informasi dan Komputer itu memiliki beberapa program studi yang dapat dipilih sesuai minat dan kayak teman-teman bisa menyesuaikan minat dan bakat dari dalam diri teman-teman sendiri. Nah, kalau berbicara tentang program studi nih Bu, tentu setiap tahun tuh ada aja pastinya program studi yang favorit. Nah, dari sekian banyak program studi yang ada, mana yang paling diminati mahasiswa baru belakangan ini dan kira-kira alasannya itu apa ya Bu? Oke deh, kalau ngomongin yang paling diminati ya tadi ya kata Nawa tadi bilangnya kan sesuai sama minat dan bakatnya gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa bilang oh ini yang paling banyak nih diminati gitu ya, bukan berarti program itu juga jadi nggak bagus ya. Jadi memang ada ciri khas yang tersendiri gitu ya. Kalau D3 Sistem Informasi ini juga ya masih banyak juga peminatnya. Jadi mungkin sebagian orang tuh menganggap sayangnya tanggung D3 gitu ya, nanti akan lanjut lagi. Tapi sebenarnya saya juga dari alumni D3 juga. Dulu saya juga D3 Manajemen Informatika gitu ya. Tapi saya yakin lah, maksudnya dengan D3 itu enggak yang udah selesai aja tuh sampai diploma aja gitu kan, saya bisa melanjutkan ke S1 dan S2. Jadi teman-teman juga yang memilih D3 Sistem Informasi juga pasti udah punya punya keinginan dan mungkin cita-citanya emang mau jadi itu gitu ya. Nah, selanjutnya ada D4 TRPL, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, juga mungkin kan masing-masing orang kan beda minatnya, beda kemampuannya seperti itu ya mungkin, dan interestnya mau kemana sih seperti itu kan. Nah, kalau yang sekarang ini di D4 atau Sarjana Terapan Bisnis Digital itu memang ya prodi baru tapi memang lumayan banyak juga banyak peminatnya. Jadi mungkin memang sekarang ini lagi pada booming juga ya digitalisasi gitu ya. Jadi banyak prodi baru gitu. Jadi kita buka 2 kelas. Kita buka 2 kelas itu yang lumayan antusias dari peserta atau calon mahasiswa baru itu. Oke, tentunya sangat menarik ya informasi tadi bagi calon mahasiswa yang masih bingung menentukan pilihan program studinya. Nah, Ibu kalau dibandingkan nih dengan kampus lain yang memiliki jurusan serupa, apa sih yang membedakan jurusan kita di Politeknik Negeri Subang dibandingkan jurusan sejenis di kampus lain dan bagaimana prospek karir ke depannya?
Oke, oke. Nah, jadi kalau cerita sejarah adanya Politeknik di Subang ini kan emang benar-benar yang nggak ada kampus ya. Jadi mungkin beda beberapa kampus yang swasta itu bisa dinegerikan gitu ya, jadi negeri. Tapi kalau Polsub ini benar-benar lahir langsung negeri gitu. Nah, sejarahnya kenapa adanya kampus Polsub ini yaitu untuk menjawab tantangan dari sekitar atau wilayah di Subang ini. Jadi emang di Subang ini mungkin dari, ya saya juga kurang tahu, bukan asli Subang ya, tapi menurut ceritanya itu ya akan dijadikan kota metropolitan gitu ya, banyak industri, sehingga adanya Poso itu untuk menjawab gitu, menjawab tantangan dari industri-industri, bahkan kebutuhan SDM-nya seperti itu. Jadi memang kita prospek kerjanya kita memang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri. Saat ini kan banyak banget ya industri yang baru-baru, apalagi yang lagi booming itu mobil listrik ya, ada Finfast, ada BYD gitu kan ya, dan industri-industri lainnya gitu. Jadi memang kita menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan dari industri, sehingga lulusan dari kita itu bisa terserap langsung gitu. Jadi selain ke industri sih, kita juga lulusan dari JTK ini emang banyaknya terserap di pemerintahan. Jadi untuk CPNS itu lumayan besar ya persaingannya, itu dari lulusan tuh yang menjadi pegawai negeri sipil seperti itu. Dan berada di Subang juga. Berada di Subang. Iya, berada di Subang. Wah, menarik sekali ya Ibu. Jadi bukan cuma belajar teori ya Ibu di kampus, jadi kita juga belajar praktik biar kayak bisa langsung tuh bekerja di lapangan. Kita juga ketika penyusunan kurikulum seperti itu kita melibatkan dari industri gitu. Jadi emang udah match gitu ya. Kurikulumnya pun dibuat sesuai dengan kebutuhannya gitu. Untuk praktik juga kita praktiknya kan bisa langsung ke industri gitu ya, ataupun pekerjaan industri kita bawa ke kampus, sehingga itu ada ini ya, ada engagement gitu ya dengan industrinya. Oke. Nah, baik, jadi terkait prospek kerja yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira ada nggak sih kerjasama dengan industri atau perusahaan teknologi itu Bu yang mendukung lulusan JTIK agar lebih siap kerja? Ya. Kalau kerjasama saat ini memang kita lagi gencar-gencarnya kerjasama ya dengan industri. Kemarin kita udah baru sama Finfast, sama BYD juga gitu. Kalau untuk industri-industri IT kita sih banyak startup ya, atau software house gitu yang asli orang-orang Subang loh. Ternyata di Subang ini tuh walaupun mungkin agak terpencil ya dari ibu kota, tapi ternyata startup yang ada di Subang ini tuh udah mendunia gitu ya, dan kita tuh ada di salah satu bagiannya juga gitu ya untuk mensukseskan itu. Jadi alumni kita juga bekerja di startup yang ada di Subang ini. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke topik utama kita hari ini mengenai seleksi mandiri ya Ibu. Nah, untuk masuk ke jurusan ini, salah satu jalurnya tuh kan ada seleksi mandiri. Nah, bisa nggak Ibu menjelaskan apa itu seleksi mandiri dan kenapa jalur ini tuh penting bagi calon mahasiswa? Oke deh, kalau penerimaan mahasiswa baru kan sebenarnya ada jalur SNBT ya, atau raport itu yang dari sekolah. Selanjutnya ada SNBT itu berdasarkan UTBK gitu ya. Nah, tapi di Politeknik Subang kita juga membuka jalur seleksi mandiri yang udah terlaksana kemarin tuh, jalur konsorsium gitu ya. Konsorsium itu dari beberapa politeknik itu bergabung gitu ya untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Dan yang berikutnya masih ada dua lagi nih. Ya, seleksi mandiri prestasi sama seleksi mandiri tes ya, jalur tes. Nah, kalau untuk yang prestasi ini buat adik-adik itu yang punya nilai UTBK, punya prestasi akademik maupun non akademik ya, misalnya seperti sertifikat karate atau menari gitu ya. Nah, itu bisa daftar jalur prestasi aja. Nah, kalau untuk jalur prestasi itu kita nggak ada ujian tulis lagi. Nggak ada ujian tulis. Iya, itu hanya wawancara aja. Jadi nanti daftar seleksi mandiri prestasi. Nah, lalu nanti ada jadwal wawancara. Itu ketika wawancara yang dibawa adalah sertifikat atau piagam gitu ya. Jadi hanya dilakukan wawancara saja gitu. Berikutnya untuk seleksi mandiri tes itu nanti akan kita lakukan tetap ujiannya tulis ya seperti konsorsium kemarin gitu ya. Jadi ada ujian tulisnya aja, tapi itu nggak ada wawancaranya sih. Nggak ada wawancara aja.
Seperti itu ya teman-teman. Nah baik Ibu, jadi seleksi mandiri ini bisa menjadi salah satu kesempatan ya Ibu Ya, bagi para betul, calon benar. mahasiswa baru untuk bergabung di jurusan teknologi informasi dan komputer. Nah kalau boleh tahu nih Bu, sejak kapan sih jalur seleksi mandiri ini mulai dan diterapkan di Politeknik dari Subang dan apakah dari tahun ke tahun itu ada perubahan mekanisme atau tidak Ibu? Oke, semenjak saya di sini sih dari tahun 2018 gitu ya, emang sudah ada jalur seleksi mandiri ini gitu ya. Untuk perubahan mungkin ke sini kita upgrade terus sistemnya gitu ya, sistem penerimaan mahasiswa baru ya itu kita build, terus kita kembangkan sepertinya sehingga akan memudahkan calon mahasiswa baru untuk melakukan pendaftaran seperti itu. Jadi ya kita terus berusaha lah untuk memudahkan adik-adik untuk mendaftar ke Politeknik Subang. Oke, seperti itu. Nah, mungkin Sobat CTIK ini masih pada bingung ya, gimana sih bedain jalur masuk perguruan tinggi? Nah, karena itu saya nih ingin bertanya nih pada Ibu, apa sih perbedaan utama antara seleksi mandiri dengan jalur penerimaan lain seperti SNBP dan juga SNBP? Oke, kalau SNBP tadi kan berdasarkan rapot ya, nilai rapot di sekolah, juga prestasi akademiknya. Sedangkan SNBT itu lebih ke ada ujian UTBK-nya gitu ya, UTBK. Sedangkan jalur seleksi mandiri ini kita tuh bisa mengakomodir semuanya. Jadi teman-teman yang udah punya nilai UTBK kan udah punya sertifikatnya ya, ada skor UTBK-nya. Nah itu bisa tuh tanpa tes tertulis lagi. Makanya ikutnya ke jalur seleksi mandiri yang prestasi gitu ya. Jadi hanya melampirkan sertifikat atau piagam yang ada skor UTBK-nya seperti itu. Nah kalau untuk yang seleksi mandiri tes ya kita memang mengakomodir teman-teman yang memang pengen bergabung bersama kita gitu ya, yang kemarin udah kelewat SNBP atau SNBT-nya masih bisa mengikuti jalur seleksi mandiri yang tes gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Sobat CTIK. Artinya seleksi mandiri ini masih menjadi peluang tambahan untuk bagi teman-teman yang ingin bergabung di jurusan teknologi informasi dan komputer. Baik Ibu, kalau ada Sobat JTIK yang tertarik mengikuti jalur ini, tentunya mereka itu perlu mengetahui persyaratannya ya Ibu. Nah, kira-kira apa saja sih syarat yang harus dipenuhi calon pendaftar seleksi mandiri dan kira-kira berapa kuota yang disediakan untuk jurusan teknologi informasi dan komputer tahun ini? Oke. Kalau untuk syarat, syarat yang pertama adalah udah lulus, Kak. Udah Ya udah lulus ya. Jadi emang mau lulusan tahun sekarang 2026 ataupun 2025, 2024 sebenarnya masih bisa ikutan. Jadi nanti untuk syarat-syarat apa aja sebenarnya kita sudah siapkan di websitenya ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat aja ya di link website dari pmb.polsub.ac.id gitu ya. Nah, kalau untuk kuota sebenarnya kita juga udah transparansi. Jadi kita akan tampilkan kuota-kuota yang masih tersedia atau ada berapa ya kuota di D3 Sistem Informasi. Itu semuanya ada di website PMB gitu ya. Jadi teman-teman nanti pantengin aja websitenya gitu ya, dilihat ada kuotanya berapa atau mungkin ada informasi-informasi apa, tambahan apa, seperti apa. Tapi kalau untuk syarat-syarat sepertinya standar ya, syaratnya itu adalah surat keterangan lulus atau ijazah gitu, terus KTP, semuanya udah punya KTP kayaknya ya. Udah 17 tahun gitu ya. KTP, terus kartu keluarga gitu, terus nanti ada foto rumah, nanti ada bagian-bagian nih, bagi dari tampak depan, tampak samping gitu ya, ada di ruang tamu, di dapur gitu, macem-macem deh gitu ya. Terus nanti ada penghasilan orang tua gitu, itu mungkin surat keterangan baik dari tempat kantornya bekerja ataupun dari biasanya kantor desa atau kelurahan nih untuk orang tuanya yang berwira swasta seperti nanti. Sepertinya itu aja sih, sama foto gitu ya. Nah teman-teman kalau yang KIP juga akan menyiapkan tuh formulir KIP-nya juga ada gitu. Tadi ya kalau untuk kuota nanti lihat aja di linknya ya gitu. Berarti untuk Sobat JTIK, nanti kalau misalkan mau lihat terkait kuota ataupun persyaratannya, boleh akses link di bawah ini ya. Nah, itu merupakan informasi yang sangat penting nih untuk para calon pendaftar. Kemudian, Ibu, apakah ada persyaratan khusus yang sering terlewat atau tidak disadari nih oleh para calon pendaftar sehingga gagal pada tahap administrasi? Oke, biasanya kalau administrasi tuh kita nggak langsung gagalin sih. Jadi kita pending dulu, kita mau konfirmasi. Biasanya terlewat itu, oh ya ada satu lagi sih tadi syaratnya itu
apa ya, pemakaian listrik ya di rumahnya gitu ya, 3 bulan terakhir misalnya seperti itu ya. Nah nanti teman-teman mungkin biasanya tuh suka terlewat tuh, nggak ngupload persyaratan itu. Biasanya kita hold dulu, kita pending dulu, terus kita konfirmasi nih gitu kan, untuk melengkapi persyaratan tersebut. Nah, setelah mengetahui persyaratannya, kita lanjut ke proses pendaftaran. Ya, proses pendaftaran. Kira-kira bagaimana sih tahapan atau alur pendaftaran seleksi mandiri ini dari mulai pembukaan pendaftaran sampai proses verifikasi berkas? Oke deh, kalau untuk pendaftaran saat ini kan berarti dua tersedia ya, dua jalur ya. Seleksi mandiri prestasi yang tadi tanpa tes tulis, hanya wawancara, dan yang kedua adalah seleksi mandiri tes gitu ya. Nah nanti di webnya, nanti silakan teman-teman buka di webnya, itu akan ada dua tuh jalur gitu ya. Nanti teman-teman pilih yang mana yang paling cocok tuh. Misalnya, oh saya ternyata punya prestasi nih gitu ya. Saya juara lomba kaligrafi misal seperti itu kan. Ya udah berarti ikutnya nanti yang seleksi mandiri tahap 2, di situ tulisannya tahap 2 atau prestasi gitu ya. Nanti di sana teman-teman bisa langsung pilih program studinya. Jangan lupa di JTK itu ada 3 program studi yang bisa dipilih gitu ya. Berikutnya nanti ikutin tuh step by stepnya. Nanti ada pembayaran, pendaftaran, dan melengkapi data-data seperti itu. Baik Ibu, nah Sobat JTIK, jadi jangan lupa ya terus pantau webnya dan baca baik-baik tuh persyaratannya apa aja biar nggak ada yang terlewat. Oke, untuk memudahkan calon peserta nih Bu, berapa lama biasanya proses tersebut berlangsung dan apakah pendaftar itu dapat memantau statusnya secara online? Ya, bisa banget. Jadi nanti setelah daftar terus bayar kan nanti dapat akun tuh, ada username sama passwordnya gitu ya. Jadi teman-teman tuh bisa cek terus tuh. Jadi nanti akan ada pencetakan kartu ujian ya, kartu peserta itu nanti teman-teman bisa dicek tuh di webnya gitu. Nanti ada statusnya tuh yang paling kiri ya, lagi proses apa nih sekarang gitu kan ya. Ketika pencetakan kartu ujian nanti teman-teman cetak kartunya itu nanti dibawa ketika ujian, di sana sudah ada tempat lokasi ujian beserta jam atau tanggalnya gitu ya. Nah berikutnya nanti kalau sudah selesai tes, nanti ada lagi di menunya itu ada menu pengumuman kelulusan, seperti nanti ada registrasi ulang dan pembayaran gitu. Jadi sebenarnya udah user friendly juga ya untuk sistemnya gitu. Jadi memudahkan teman-teman di sini memantau udah sampai mana nih gitu. Seperti itu. Baik Ibu, setelah administrasi selesai tentunya calon mahasiswa ini akan menghadapi proses seleksi nih Bu. Ya. Nah, apa sih bentuk tes atau seleksi yang dihadapi peserta? Apakah ada tes tulis, wawancara, ataupun tes keterampilan khusus? Oke, kalau untuk yang jalur prestasi, seleksi mandiri tahap 2 atau prestasi itu kita akan mengadakan wawancara ya tanpa tes tulis nih. Jadi teman-teman nggak usah belajar lagi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ya. Dia hanya wawancara aja nih ya, wawancara. Ada ketika itu bisa ditampilkan, misalnya menari gitu. Biasanya si pewawancara ini untuk memvalidasi nih bener nggak sih sertifikatnya atau piagamnya, teman-teman siapkan aja tuh persiapan akan melakukan tari gitu, walaupun sederhana, nggak perlu pakai yang gitu ya, nggak ribet, nggak usah pakai kostum, pakai makeup, itu nggak, biasa aja. Yang penting skill menarinya gitu ditampilkan, dipraktekkan gitu kan ya. Nah tapi kalau untuk yang skor UTBK yang prestasinya tuh berdasarkan skor UTBK itu nggak perlu ada yang ditampilkan gitu ya, cukup kita akan melihat dari skor UTBK-nya saja gitu. Kalau untuk yang tulis berarti itu adalah seleksi mandiri tahap ketiga ya. Seleksi mandiri tes itu ya teman-teman nanti harus belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama IPA ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi seperti UTBK tidak Bu tesnya? Kayaknya tingkat kesulitannya nggak sampai ke UTBK sih. Iya, gitu. Ya, jauh lebih mudah. Gitu. Baik Ibu, ini tentunya menjadi informasi yang paling ditunggu ya oleh para calon peserta agar mereka itu dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Iya. Nah, kalau untuk masing-masing program studi di JTIK ini Bu, apakah bentuk tesnya itu berbeda atau sama semua tiap prodinya? Sama. Sama Berarti, semua. Tahap seleksinya juga sama semua. Sama ya, sama. Nggak ada bedanya. Oke. Nah, mungkin ini menjadi bagian yang paling ditunggu-tunggu ya Ibu. Sebagai ketua jurusan, apa sih tips dan saran yang bisa diberikan kepada calon peserta agar bisa lolos seleksi jalur mandiri ini?
Jalur mandiri ya baik yang prestasi maupun yang seleksi tes. Yang pertama sih jangan lupa daftar ya, kayak iya ya gitu. Terus nanti kalau udah daftarnya ke apa nih, ke prestasi ya, berarti yang harus disiapkan tadi ya syarat-syarat prestasinya sama mungkin unjuk bakatnya gitu ya kalau bisa ditampilkan. Kalau untuk yang seleksi mandiri tes ya tadi ya kita mungkin teman-teman ya harus belajar ya, namanya juga kita iya gitu ya. Iya gitu ya. Nanti juga kalau udah jadi mahasiswa juga tetap belajar kok. Tetap belajar kan ya. Ya jadi sepertinya nggak yang gimana banget lah tesnya ya. Dulu Naura jalur apa? Jalur mandiri prestasi. Oh, jalur mandiri prestasi. Pakai wawancara ya. Nilai UTBK dan juga prestasi kejuaraan. Oh gitu. Wah, banyak dong ya. Harusnya Miss satu aja juga boleh kok. Betul. Iya, satu aja mungkin. Iya, satu aja boleh, mau TBK aja boleh, atau prestasi tadi piagamnya, sertifikatnya boleh gitu. Boleh. Boleh salah satu. Iya. Tipsnya sangat bermanfaat sekali ya Ibu. Nah, jadi Sobat JTIK, mulai dari sekarang jangan cuma fokus ke nilai akademik aja, tapi juga persiapan diri, tingkatkan kepercayaan dirian, dan juga pahami informasi mengenai jurusan yang kalian akan pilih. Nah, selain kemampuan akademik nih Bu, apakah ada soft skill atau sikap tertentu yang akan menjadi nilai tambah proses seleksi, terutama pada saat sesi wawancara? Oke, sebenarnya mungkin nggak ada yang spesifik banget ya untuk soft skill gitu ya, tapi memang kita menanamkan untuk mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa itu yang kita utamakan adalah soft skill-nya gitu ya. Ya jadi teman-teman kalau yang udah punya soft skill-nya yang udah bagus gitu ya, udah bagus soft skill-nya, jadi nanti ketika di JTIK ini ya kita tinggal mengasah hard skill-nya seperti itu. Jadi ya memang harus disiapkan, sebenarnya mau ujian mau enggak juga kita harus tingkatkan soft skill sih Kak. Iya. Baik Ibu, jadi selain persiapan seleksi ini tentunya calon peserta juga perlu memperhatikan informasi administratif. Nah itu tuh yang penting tuh. Nah, kira-kira apakah ada informasi terkait biaya pendaftaran serta jadwal-jadwal penting yang perlu diperhatikan Ibu sama calon peserta? Oke. Nih saya lihat ini ya, ada di brosur tuh. Sebenarnya teman-teman juga bisa lihat ini ya. Brosur jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Di sini selain ada detail dari masing-masing prodi dan prospek lulusan, di sini juga ada jalur maupun biaya. Tadi biaya ya? Biaya, betul. Iya, biaya. Jadi untuk biaya kuliah ini jadi kita itu nggak per bulan. Kita ini pakai uang kuliah tunggal ya, UKT gitu ya. Jadi nanti kalau mau UTS, mau UAS, mau praktikum kita nggak ada biaya tambah-tambahan lagi kan, bener ya? Betul banget. Iya, jadi kita hanya ada satu aja untuk pembayaran itu adalah UKT, itu dilakukan sebelum mulai perkuliahan. Nah, UKT di Politeknik Negeri Subang khususnya di JTIK ini itu dimulai dari 500.000. 500.000 aja. Iya, itu untuk yang D3. Kalau untuk yang Sarian Terapan ternyata sama 500.000. Jadi dimulai dari 500.000 untuk UKT-nya per semester itu. Udah nggak ada tambahan-tambahan lagi sampai ke yudisium ya. Ya, yudisium pun kita nggak ada biaya yudisium ataupun sidang. Itu biasanya kan harus bayar tuh buat sidang gitu ya. Itu nggak ada lagi gitu ya. Jadi iya mulai dari 500.000 gitu. Nanti kalau untuk detailnya, jadi emang uang kuliah tunggal ini tuh bisa beda-beda. Dari satu kelas kan temennya ada 32 mahasiswa ya. Ya itu UKT itu bisa beda-beda. Nah, ditentukannya lewat apa itu? Ditentukannya lewat apa? Itu lewat dari penghasilan dan kebutuhan keluarganya. Ya, jadi mungkin akan berbeda nih. Naura misalnya sama saya ya dalam satu kelas, saya ternyata punya adiknya 4. Naura anak sendiri gitu, anak tunggal. Iya. Walaupun penghasilan kedua orang tua kita itu sama, tapi nanti UKT kita akan berbeda. Karena tanggungan saya lebih banyak kan. Iya, betul. Saya masih ada 4 gitu. Sementara sama satu aja hanya nih gitu kan. iya. Cuma anak sendiri itu akan beda. Jadi teman-teman tenang aja nih, nggak perlu khawatir. Aduh gimana ya nanti uang kuliahnya gimana, seperti itu akan berbeda-beda gitu. Oke, baik. Kemudian apakah tersedia nih Bu program beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang berprestasi dan memiliki niat kuliah yang tinggi namun terhalang keterbatasan ekonomi? Yang pertama kita KIP ya. KIP. Jadi itu udah pasti tuh kita harus menerima teman-teman yang punya kartu Indonesia Pintar. Iya.
ya. Berikutnya kita juga punya beasiswa-beasiswa lainnya, misalnya dari beasiswa Jabar, Oh, seperti iya. itu, ataupun kita punya sponsor atau partnership yang sudah bermitra sama kita, bekerja sama kita dan memberikan beasiswa, yaitu beasiswa prestasi. Nanti boleh teman-teman kalau udah jadi mahasiswa nih ya, nanti teman-teman bisa update aja terus informasi beasiswa-beasiswa biasanya dari akademik itu juga. Oh iya. Oke. Baik, sebagai pertanyaan terakhir ya Ibu, bagaimana proses pengumuman hasil seleksi mandiri dilakukan dan apakah langkah selanjutnya bagi mahasiswa yang dinyatakan lolos? Untuk pengumumannya kita semuanya ada di sistem ya. Ada di sistem, nanti teman-teman login lagi pakai username sama passwordnya ketika daftar gitu ya. Nanti di sana ada pengumuman kelulusan tuh di menunya gitu ya. Nah berikutnya kalau sudah ada pengumuman kelulusan, teman-teman registrasi ulang tuh. Iya, ada lagi berkas-berkas yang mungkin memang harus dipenuhi, misalnya surat keterangan sehat gitu ya. Jadi emang kalau dari JTIK itu kita mensyaratkan teman-teman tidak buta warna. Tidak buta. Iya, nanti kita jelasin lah ya kenapa alasannya dari JTIK itu nggak boleh buta warna gitu ya. Iya, gitu. Nanti mungkin ada di sesi berikutnya kita akan bahas kenapa sih kita mahasiswa di JTIK itu nggak boleh buta warna gitu kan ya. Nanti kita jelasin lagi. Kayak berikutnya kalau sudah dapat nih, udah registrasi ulang, udah ada upload berkas-berkas, nggak banyak lagi sih sebenarnya berkasnya. Berikutnya nanti ada pengumuman UKT. Ya tadi ya UKT-nya kan bisa beda-beda ya setiap mahasiswa, nanti ada pengumuman UKT, lalu pembayaran. Iya, selanjutnya nanti kita akan melaksanakan kegiatan PKKMB. Iya, pengenalan kampus gitu ya. Wah, itu mah udah jadi mahasiswa lah ya kalau udah PKKMB gitu. Oke, mungkin sebagai penutup ya Ibu, kira-kira apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada calon mahasiswa baru yang nantinya akan bergabung bersama keluarga jurusan Teknologi Informasi dan Komputer ini? Oke deh, buat teman-teman nih yang mau bergabung di JTIK, baik itu di Prodi Sistem Informasi, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak maupun Bisnis Digital, ya jadi jangan ragu lagi ya teman-teman, untuk prospek pekerjaannya kita sangat luas di bidang informatika, itu sangat dibutuhkan pada saat ini dan mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman jangan ragu lagi, silakan nanti langsung daftar aja. Jangan lupa 3 pilihan prodinya ya yang ada di JTIK gitu. Oke, pesannya sangat menginspirasi ya teman-teman. Baik, jadi seperti itu ya Sobat JTIK. Semoga melalui podcast ini kalian dapat informasi yang lebih jelas mengenai seleksi mandiri jurusan Teknologi Informasi dan Komputer di Politeknik Negeri Subang. Sekaligus kalian menjadi semakin yakin untuk melangkah menuju pendidikan yang tinggi. Nah, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung episode. Banyak sekali informasi yang telah kita bahas hari ini, mulai dari pengenalan jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, lalu seleksi mandiri, hingga tips and trik dari para calon mahasiswa yang ingin bergabung menjadi keluarga besar jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Tentunya semoga obrolan kali ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat membantu Sobat JTIK dalam menentukan langkah selanjutnya. Dan tentu saja saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Dwi Fernanda STFPD selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan juga informasi bersama kita. Oke, untuk Sobat JTIK, jangan ragu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dan manfaatkan kesempatan seleksi mandiri ini. Saya Naura Zalfa Salsabila, pamit undur diri. PDF Podcast Inspire Through Conversation. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!